Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani, NIM 09105813200025. Baiklah, pada kesempatan kali ini di tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang konsep ipteks dan peradaban Islam. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya yang kebetulan sama dengan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai Sapriani, kemudian yang kedua ada Riniana binti Lahati, yang ketiga ada Muhammad Irfan Mansur, dan yang terakhir ada Muhlis Hasanuddin. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih kepada materi. Itu ada pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian iptek dan seni. Yang kedua ada paradigma hubungan agama, iptek, dan seni. Yang ketiga ada integrasi agama dan iptek. Dan yang keempat ada iptek sebagai peradaban Islam. Nah, kita ke pembahasan pertama, yaitu definisi iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasi, menghasilkan kebenaran yang objektif, sudah diuji kebenarannya, dan dapat diuji secara ilmiah. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Kemudian teknologi. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju. Menekan dampak dari penerapan iptek, yaitu menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu, kemudian memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Ada dua jenis pengetahuan pada manusia. Yang pertama itu dari luar manusia, ialah wahyu, yang hanya diyakini bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dari wahyu yang diterima dengan yakin, sifatnya itu mutlak. Kemudian jenis pengetahuan yang kedua itu dari dalam diri manusia, dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Ilmu dari manusia diterima dengan kritis, sifatnya nisbi. Kemudian definisi seni. Menurut bahasa, seni berasal dari kata seni, sani Sanskerta, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Kata tersebut berkaitan erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Seni berasal dari bahasa Belanda Gini, dalam bahasa Latin disebut genius, artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Sedangkan menurut Everyman Encyclopedia, seni adalah segala sesuatu yang dilakukan orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan karena kehendak, kemewahan, kenikmatan, ataupun kebutuhan spiritual. Ki Hajar Dewantara berpendapat, seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, perasaan, dan bersifat indah, sehingga dapat menggetarkan jiwa perasaan manusia. Adapun pandangan Islam tentang seni, Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Quran Surah 50 ayat 6.
Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai keindahan, sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Paradigma hubungan agama dan iptek. Ada 3 paradigma. Yang pertama itu ada paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama iptek adalah terpisah satu sama lain. Kemudian yang kedua ada paradigma sosialis, yaitu paradigma ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Kemudian yang terakhir ada paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Kemudian materi ketiga ada integrasi iman dan iptek dalam Islam. Secara lebih spesifik, integrasi iman dan iptek karena 4 alasan, yaitu yang pertama, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iptek menimbulkan gaya hidup yang sekularistik, materialistik, dan hedonistik sangat berlawanan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, manusia tidak hanya membutuhkan iptek, namun juga iman. Penekanan pada salah satunya hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah, dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan. Yang keempat, ada iman menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup, kemajuan dalam semua itu. Tanpa iman dan upaya mencari ridho Tuhan, hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Kemudian selanjutnya ada iptek sebagai peradaban Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperangkat potensi. Dan potensi yang paling istimewa adalah akal pikiran. Dengan akal pikirannya, manusia dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat. Dalam sejarah umat manusia, bangsa yang diduga dapat menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi pertama kali adalah bangsa Sumeria, yang hidup kurang lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Secara berturut-turut timbul peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban Islam, dan akhirnya beralih ke peradaban Eropa atau Barat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tata bahasa Arab. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, ilmu yang berkembang tidak hanya ilmu keagamaan, melainkan ilmu non-keagamaan seperti matematika kedokteran, astronomi, fisika, kimia, sastra, dan seni yang berkembang pesat pada masa itu. Nah, baiklah, kurang lebih seperti itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.